ibu dan bapa, saudara-saudari yang terkasih, termasuk anak-anak di dalam keluarga kita, barangkali juga ada pembantu-pembantu yang mau ikut, ya. Selamat datang sekitar, ya, doa rosario Sancta Perawan Maria dan Sabda Tuhan. Saya mau cerita dulu. Kalau kita lihat di dalam masa Natal, ada macam-macam orang datang kepada Yesus. Yesus itu Sabda Allah. Ada para gembala yang datang. Para gembala orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Tidak tahu besok makan apa. Mereka orang miskin, mereka orang susah. Mereka orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Begitu mereka diundang untuk datang kepada Sabda Tuhan, kita lihat apa? Mereka berubah. Orang yang berjumpa dengan Sabda Tuhan itu, orang itu akan mengalami suatu perubahan yang besar dalam hidup mereka. Orang yang tadinya ketakutan, sekarang menjadi orang yang merasa bersyukur, bergembira, bersukacita, karena Sabda Tuhan mau membantu mencintai mereka. Maka para gembala itu pulang dengan penuh sukacita. Hal yang sama kita lihat ketika 3 raja atau 3 orang Najus datang dari timur. Mereka membawa milik mereka, gengsi mereka, taruh di depan Yesus. Sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa lagi selain daripada pasrah menyembah kepada Sabda Tuhan. Dan tertulis, mereka ini pulang melalui cara hidup yang berbeda. Mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, sekarang dalam tahun ini, kita semua juga diundang untuk bersama-sama sedikit banyak merupakan kelompok basis. Kelompok persaudaraan, bisa di dalam keluarga, bisa juga dengan orang-orang lain, di mana kita bersama-sama berkumpul sekitar Sabda Tuhan. Mari kita membuka kitab suci, Sabda Tuhan. Allah beserta kita. Kita baca. Nah, kita masing-masing mencoba memahaminya. Apa yang kiranya Tuhan mau sabdakan kepada saya. Kemudian kita bisa sharing bersama-sama. Kita bisa membagi-bagi kekayaan kita bersama-sama. Dan akhirnya bersama dengan Bunda Maria kita mengatakan, jadilah pada saya yang Tuhan kehendaki. Biar Sabda Tuhan dalam diri saya terjelma, sehingga saya pun mengalami perubahan, sehingga saya pun menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan mengikuti jejak, ya, harapan dari Tuhan kepada saya. Saya harap bahwa dalam tahun kelompok basis ini, kita bersama-sama mau tumbuh dekat pada Kristus, dekat pada Sabda Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Dengan demikian saya kira hidup kita akan menjadi kaya, hidup kita akan menjadi berubah, dan kita akan menjadi semakin dekat satu kepada yang lain, lebih-lebih dekat kepada Allah. Semoga berhasil dengan baik-baik. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Itulah ungkapan iman pemazmur yang mau mengarahkan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ungkapan yang sama juga diucapkan Bunda Maria. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Dan Bunda Maria sungguh melaksanakan perkataannya itu dengan setia di dalam seluruh hidupnya. Berkaca dari Bunda Maria, mari kita maknai hidup kita dengan melakukan kehendak dan ajaran Tuhan. Bila kita jalani hidup ini tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Selama kita masih diberi kesempatan, kita jalani hidup ini dengan kesetiaan untuk selalu mengarahkannya pada Tuhan. Sehingga kita yang hidup di dalam komunitas kita masing-masing, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada, kita mampu menjadikan komunitas kita menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali doa rosario malam ini dengan lagu pembuka. Moton
Bapak dan saudara-saudari sekalian, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendaraskan doa Rosario yang pada malam hari ini membawa intensi khusus. Kita akan memohon keselamatan di dalam perjalanan bagi Romo Wahyu dan Romo Darwanto. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.